Halo teman-teman, kembali lagi di Tim Zack bersama gue Sakih. Kali ini gue bakal mengcover atau membahas tentang komik baru Ultraman yang terbit di komik Marvel. Yap, mungkin kalian juga udah pada dengar. Seri Ultraman sekarang juga berada di bawah publisher Marvel Comics bersama dengan Marvel Super Heroes dan juga Star Wars Comics. By the way, kali ini kita bakal membahas isu pertama dari komik Rise of Ultraman ini. Jadi tanpa basa-basi seperti biasa, langsung saja. Tahun 1966, sebuah objek misterius tampak memasuki bumi. Agen Dan Moroboshi memeriksa daerah yang diperkirakan terdapat objek tersebut hingga tiba-tiba objek cahaya itu kemudian menabraknya. Dari dalam objek tersebut terlihat makhluk bersinar yang berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti. Makhluk tersebut kemudian membawa Moroboshi ke dalam objek tersebut bersamanya dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Tahun 2020, kadet muda Kiki Fuji atau Akiko Fuji sedang berangkat ke pekerjaannya sambil menghubungi Shin. Kiki sendiri berusaha untuk tidak terlambat pada pekerjaan ini. Dia kemudian sampai dan masuk ke markas Japan United Science Patrol (USP) yang kemudian disambut oleh Direktur Ichinotani. Kiki kemudian memberitahu direkturnya bahwa dia sudah paham dengan K-Rays. Direktur mengatakan dia selalu senang dengan antusias Kiki dalam merawat peralatan, namun direktur juga memperingatkan betapa penting posisinya di organisasi ini. Kemudian, Kiki bertemu dengan Kapten Muramatsu. Sang kapten menyuruh Kiki untuk bersiap karena mereka memiliki misi. Muramatsu juga memerintahkan Kiki untuk memperbaiki kerenya yang terdamage. Kiki sedikit heran karena terdapat banyak sekali kere lain yang bisa digunakan. Namun Muramatsu bersikeras dengan senjatanya karena itu adalah senjata miliknya. Mereka kemudian berangkat. Sampai di Vtol, Muramatsu langsung memerintahkan 3 kadet yang bersamanya untuk menyelamatkan orang-orang tersebut, sedangkan dia dan Kiki yang baru saja memperbaiki senjatanya mencari sumber masalah. Mereka memasuki area terdekat dan memeriksa apa yang terdapat di area tersebut. Kiki mendapati daging-daging yang tergantung memperlihatkan darah dan terlihat sangat gelap. Muramatsu sadar mereka sudah berada dekat dengan sumbernya, dan Muramatsu kemudian terkejut. Kaiju yang mereka cari terlihat. Muramatsu berusaha menembakinya, namun ditepis oleh kaiju tersebut. Kiki berusaha membantu dengan lightning gun, namun mendapati dirinya menjadi incaran selanjutnya dari kaiju itu. Dan tiba-tiba suara tembakan terdengar. Itu adalah Shin Hayata yang datang menyelamatkan mereka dengan K-Rays. Kiki yang terkejut bertanya apa yang dilakukan Hayata di situ. Hayata menyelamatkan mereka. Muramatsu kemudian bertanya bagaimana Hayata bisa menemukan mereka. Hayata ternyata menggunakan kaiju tracker. Karena hal tersebut, Muramatsu ingin membawa Hayata ke Neural Pod. Namun Hayata dengan percaya diri menyuruh Muramatsu karena ternyata dia juga memiliki antisonik pada dirinya yang membuat ingatannya tidak bisa dihapus. Kiki kemudian meminta izin untuk berbicara dengan Hayata. Hayata rupanya berusaha masuk ke USP, namun gagal dan mulai putus asa, sedangkan Kiki yang berhasil masuk memerintahkannya untuk berhenti mengganggu pekerjaannya. Merasa bersalah, Hayata hanya ingin merayakan keberhasilan sahabatnya yang berhasil masuk ke USP. Kiki senang dengan hal tersebut. Mereka lalu membahas bagaimana K-Ray bekerja dan mengatakan bahwa organisasi tersebut masih sangat misterius. Di sisi lain, Kiki juga berpikir hal-hal lain dalam organisasi tersebut. Mungkin bukan hanya kaiju saja yang perlu ditakuti. Sebuah objek lain kemudian mendekati area bumi dan langsung ditembaki oleh senjata Project Starlight. Kiki dan Hayata yang baru saja dinner dikejutkan dengan peringatan dari USP yang berbunyi, yang langsung direspon oleh Hayata dengan membalikan mobilnya dan pergi ke tempat kejadian.
Muramatsu yang tidak punya pilihan lain terpaksa membawa Hayata dan Kiki bersamanya menelusuri objek tersebut. Kiki bertanya tentang objek yang mereka telusuri. Muramatsu hanya menjawab UFO. Hayata yang terkejut bertanya apakah mereka bakal melakukan kontak pertama dengan alien. Muramatsu kemudian menjawab kontak kedua yang dimana pertama kalinya sejak tahun 1966, di mana terjadinya peristiwa Dan Moroboshi. Mereka kemudian mendapati objek merah yang sama, persis dengan tahun 1966, dan kemudian bersiaga di dekatnya. Tiba-tiba makhluk yang mirip keluar dari objek tersebut dan mulai berbicara dengan bahasanya. Karena merasa terancam, Muramatsu memerintahkan Hayata untuk menembak makhluk tersebut. Hayata yang merasa bersalah karena menyakiti makhluk tersebut, kemudian mendekatinya, dan secara kebetulan ia mulai mengerti pikiran makhluk itu juga. Hingga perlahan, mereka bersentuhan, dan kemudian cahaya yang terang menghampiri Hayata dan membuat Kiki serta Muramatsu terkejut. Yap, itulah dia Marvel's Rise of the Ultraman isu pertama. Dan isu pertama ini menurut gue cukup bagus juga. Gue sendiri cukup excited dengan komik ini karena gue juga udah lama nggak ngikutin komik. Dan dengan baca komik ini, gue berasa kayak feel komik gue kembali gitu. So, ya, itu dia cover gue dengan isu satu ini. Kalau kalian pengen gue cover komik lain, ataupun mungkin kalian suka juga bahas komik ini, tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, komen, like, share, dan subscribe. Zaki dari Tim Zek, and until next time, bye!